Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya, kelas 2 dan kelas 3 masuk semua hari ini. Ayo dilihat kelasnya kanan kiri, apakah ada sampah? Ya, sudah. Terus mejanya sudah rapi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap? Bagus sekali. Sebelum kita mengawali kegiatan, kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menguatkan pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Baiklah, Ibu mau bertanya lagi. Pembelajaran kemarin kita belajar mengenai apa ya? Iya, kita kemarin itu belajar mengenai tugas yang ada di masyarakat dan hak kewajiban terhadap masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Sekarang kita akan belajar mengenai kelas 2. Kita akan belajar mengenai tugas sehari-hari di rumah dan di sekolah. Dan untuk kelas 3 kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Kelas 2, sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sekarang Ibu akan menunjukkan gambar tugas sehari-hari di rumah. Sekarang Ibu mau bertanya, tugas apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, benar sekali Dion. Di sini merapikan tempat tidur, lalu membersihkan rumah, dan lalu juga menyapu halaman rumah. Lalu juga membantu ibu untuk memasak. Sekarang ibu minta kalian membaca halaman 63 tugas masing-masing anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, ibu akan beralih ke kelas 3. Sebelum mulai belajar, ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sebelum itu, ibu akan membagikan kalian yang gambar mengenai hak dan kewajiban. Setiap kelompok mendapatkan satu gambar. Setelah sudah mendapatkan gambar, sudah baik. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud kewajiban? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita jalankan. Di sini ada contoh gambar mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Kewajiban kita yang ada di rumah itu apa saja ya? Kewajiban kita adalah menjaga kebersihan rumah, membantu pekerjaan orang tua, lalu mematuhi apa perkataan orang tua dan menghormati kedua orang tua. Lalu hak kita sebagai anggota keluarga atau di lingkungan rumah itu adalah apa haknya mendapat kasih sayang orang tua, lalu mendapat kesehatan, mendapat pendidikan. Terus kita juga berhak untuk bermain. Sekarang ibu akan mencontohkan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kewajiban yang kita terhadap lingkungan sekolah itu apa saja? Memakai pakaian yang rapi, yang lengkap. Kalau berangkat sekolah kita memakai dasi, topi, ikat pinggang, sepatu ya. Lalu kita berwajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setiap siswa itu wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita wajib menjaga nama baik sekolah, dan kita juga wajib untuk menghormati guru yang ada di sekolah. Lalu hak kita
di lingkungan sekolah kita berhak untuk mendapat keadilan, meminjam buku yang ada di perpustakaan. Lalu kita juga berhak mendapat atau meminjam fasilitas sekolah seperti kita meminjam peralatan olahraga seperti bola voli, bola kaki, lalu bola plastik, matras, dan sebagainya. Sekarang ibu meminta kalian untuk setiap kelompok menuliskan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah sebagai warga sekolah dan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang ada di sini. Nah, kalian akan menuliskan hak dan kewajiban pada tabel yang sudah ibu siapkan. Setiap kelompok wajib untuk mengerjakan tugas ini ya. Ibu akan membagikan lembar tabel kepada kalian. Apakah kalian sudah mendapatkan semua lembar kerjanya? Sudah? Baiklah, ibu akan beralih ke kelas 2. Kelas 2, saya sudah membaca teks buku tentang tugas hari-hari di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Sudah? Bagus sekali. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang berhubungan dengan tugas sehari-hari di rumah dan di sekolah. Teks tersebut terdapat tugas di lingkungan rumah. Nah, tugas di lingkungan rumah ini ada apa saja yang dapat kita lakukan ya. Seperti gambar yang ada di hadapan kalian, ini contoh tugas-tugas yang ada di rumah, tugas hari-hari ya. Ini adalah nih sedang membersihkan kamar. Karena kalian setiap pagi itu membersihkan kamarnya, melakukan kamar sebelum berangkat ke sekolah. Iya, lupa sekali sebelum kita berangkat sekolah, alangkah baiknya kita melakukan tidur. Lalu di sini nanti menyapu halaman. Siapa yang di sini sering membantu ibu untuk menyapu halaman? Bagus sekali. Kemudian nanti membantu ibu apa ini? Dia nanti membantu ibu mencuci piring. Sudah kita makan, alhamdulillah kita mencuci piring sendiri. Di sini lalu membuang sampah pada tempatnya, ya, membuang sampah. Sampah itu harus dibuang pada tempatnya, tidak boleh membuang sembarangan. Lalu di sini, nanti sudah pulang sekolah, sepatunya ditaruh di mana ya? Dia di rak sekolah. Setelah itu ada tugas-tugas yang ada di lingkungan sekolah. Di sini ada gambar contoh tugas di lingkungan sekolah. Apa saja tugasnya? Dia memakai pakaian yang lengkap, menjaga nama baik di sekolah kita. Kalau berangkat sekolah harus memakai pakaian lengkap, memakai dasi, topi, bersihkan pinggang, memakai sepatu ya. Lalu kita di sekolah apa ya? Tugas kita setiap hari Senin itu adalah upacara. Itu wajib ya, upacara ya. Lalu di sekolah kita harus juga rajin belajar agar bisa menjadi orang yang pintar. Tadi ibu sudah menjelaskan tugas sehari-hari di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Sekarang ibu minta kalian menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan tugas-tugas sehari-hari di rumah dan di sekolah yang ada di buku yang sudah kalian baca ya. Baiklah, tugas apa saja yang ada di dalam rumah? Anak-anak kelas 2, ini adalah tugas sehari-hari yang ada di rumah dan di sekolah. Sekarang ibu akan menambahkan kosakata baru untuk melengkapi kata-kata tersebut. Ini ada soal kata yang teracak. Nah, sekarang ibu akan memberi kalian soal kalimat acak, lalu kalian akan menyusun kalimat acak tersebut menjadi kalimat yang tepat. Baiklah, setiap kelompok menuliskan tugas sehari-hari di rumah dan di sekolah sesuai dengan soal yang ada pada papan tulis tersebut. Sekarang ibu akan beralih ke kelas 3. Anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan tabel di kertas kerja? Baiklah, kalau sudah, setiap kelompok mengumpulkan tugas kerja kalian masing-masing. Dan kita akan mengoreksi apakah jawaban kalian itu benar atau tidak.
Nomor 1, pertanyaannya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu termasuk hak atau kewajiban? Ya, itu termasuk hak yang harus kita dapatkan. Itu terdapat di mana? Ya, di lingkungan rumah. Soal kedua, membantu ibu mencuci piring setelah makan itu termasuk hak atau kewajiban? Hak, benar sekali. Dan itu terdapat di lingkungan mana? Ya, di lingkungan rumah. Masih di lingkungan rumah. Soal nomor 3, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh itu hak atau kewajiban? Ya, benar sekali, itu adalah kewajiban kita. Sebagai siswa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Di lingkungan mana kita belajar? Ya, di lingkungan sekolah, boleh ya. Soal nomor 4, bermain bersama teman di waktu istirahat itu hak atau kewajiban? Ya, itu adalah hak kita untuk bermain bersama ya, itu istirahat. Itu di lingkungan mana? Ya, di lingkungan sekolah. Soal yang kelima, soal yang terakhir, menjaga kebersihan kelas itu termasuk hak atau kewajiban? Ya, benar sekali, itu adalah kewajiban di lingkungan mana? Ya, di lingkungan sekolah. Nanti sekali pertanyaannya. Sekarang ibu akan beralih ke kelas 2. Kelas 2, apakah setiap kelompok sudah mengerjakan tugasnya? Sudah. Sekarang ayo kita sama-sama mengecek atau mengoreksi hasil kerja pada setiap kelompok. Soal nomor 1, di sini ada kata acak yang harus kita susun menjadi kalimat yang tepat. Soal nomor 1, mencuci piring makan saya setengah. Itu kalimat acaknya. Sekarang kita ubah menjadi kalimat yang tepat. Jadi kalimat yang tepatnya itu adalah, siapa yang mau bisa menjawab kelompok? Ya, kelompok 1, silakan. Ya, benar sekali. Saya setelah makan mencuci piring. Sekarang soal nomor 2, perhatikan tempat tidur saya pagi setiap. Kita akan merubahnya menjadi kalimat yang tepat. Kelompok berapa yang mau menjawab? Ya, silakan kelompok 3. Apa jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah saya melakukan tempat tidur setiap pagi. Soal nomor 3, merapikan rak buku di saya sekolah. Ayo, kelompok berapa? Ya, kelompok 2, silakan. Apa jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah saya merapikan rak buku di kelas. Sekarang soal nomor 4. Ayo, kelompok siapa yang mau menjawab? Ya, kelompok 4, silakan. Bagus sekali ya, jawabannya benar. Saya membantu guru menghapus papan tulis. Benar sekali. Sekarang soal yang terakhir, soal nomor 5. Menyapu ibu membantu lantai saya. Ayo, kelompok berapa yang ingin jawab? Ya, kelompok 2, silakan. Benar sekali, saya membantu ibu menyapu lantai. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai tugas yang ada di lingkungan rumah dan tugas yang ada di lingkungan sekolah, dan hak kewajiban di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Sekarang tugas kita sehari-hari di rumah itu apa ya? Ya, tugas kita itu merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan rumah, lalu membantu ibu membersihkan rumah, dan menghormati atau patuh terhadap orang tua. Hak dan kewajiban kita menjalankan tugas tersebut apa? Iya, kewajiban atau hak kita, kewajiban kita di rumah itu adalah menyayangi orang tua, menghormati orang tua, lalu merapikan atau membersihkan rumah. Kewajibannya kita bisa disayangi. Kita adalah berhak mendapat kasih sayang, berhak untuk mendapat keadilan dan sebagainya. Lalu di sekolah tugas kita adalah belajar, terus menjaga kebersihan rumah dan menghormati diri. Kewajiban kita adalah hak kita kalau sudah melaksanakan tugas kita akan mendapatkan hak yang harus kita dapatkan. Hak kita apa? Iya, kalau di sekolah hak kita adalah bisa meminjam atau berhak mendapatkan fasilitas sekolah, lalu berhak meminjam buku di perpustakaan, lalu kita juga berhak mendapat perlakuan yang adil. Baiklah anak-anak, ibu akan bertugas kalian
menuliskan kegiatan kalian atau tugas sehari-hari yang sudah kalian lakukan di rumah dan di lingkungan sekolah pada lembar kertas kerja yang sudah Ibu berikan. Lalu, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai tugas-tugas yang ada di lingkungan masyarakat dan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Untuk membentuk pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.